Pernahkah Anda diremehkan? Dianggap tak terlihat? Bahkan seolah tak punya nama di tempat Anda bekerja? Kisah ini adalah tentang seorang pemuda yang setiap hari hanya dianggap sebagai bayangan. Seorang office boy yang tugasnya hanya menyajikan kopi dan membersihkan sisa rapat. Namun di balik seragam sederhananya, tersimpan kecerdasan dan keberanian yang tak pernah diperhitungkan. Ketika sebuah hinaan dari seorang bos yang angkuh berubah menjadi tantangan mustahil, tak ada yang menyangka bahwa bayangan itu akan bangkit. Ini bukanlah sekadar cerita tentang bisnis. Ini adalah kisah tentang harga diri, tentang pembuktian, dan tentang pembalasan paling elegan yang pernah ada, saat secari kertas bernilai puluhan miliar rupiah mendarat di tangan seorang yang tadinya dianggap bukan siapa-siapa. Selamat datang di Ken Arok Productions, tempat di mana kisah-kisah tak terduga menjadi nyata. Sebelum kita selami ceritanya lebih dalam, kami mohon dukungan tulus dari Anda semua dengan menekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar terbaik Anda di bawah untuk mendukung kami terus berkarya. Bagi Anda yang sudah subscribe, kami doakan dari hati yang paling tulus. Semoga hidup Anda dilimpahi rezeki yang berkah, kesehatan yang tak ternilai, kebahagiaan yang tiada henti, dan keberkahan di setiap langkah. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga, tulis di kolom komentar Anda menonton dari daerah mana saja, biar kita bisa saling sapa dan mempererat silaturahmi. Insya Allah, doa baik kita bersama ini didengar dan dikabulkan oleh Tuhan, Sang Penguasa alam semesta. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Di antara hutan beton pencakar langit yang menusuk angkasa Jakarta, berdirilah sebuah menara kaca megah, markas besar PT Cakrawala Digital. Sebuah perusahaan teknologi multinasional yang namanya menjadi simbol kesuksesan dan persaingan tanpa ampun. Di lantai 35, di mana keputusan-keputusan bernilai triliunan rupiah lahir, udara terasa lebih dingin, aroma kopi premium bercampur dengan parfum mahal, dan setiap derap sepatu pantofel seolah menjadi irama dari sebuah ambisi yang tak pernah padam. Di tengah hiruk-pikuk inilah, ada sesosok pemuda yang bergerak nyaris tanpa suara, seorang hantu baik hati yang keberadaannya seringkali dianggap sama seperti perabotan kantor. Ada, tapi tak pernah benar-benar dilihat. Namanya Bayu Prakoso. Bagi para eksekutif muda yang lalu lalang dengan setelan necis dan gawai terbaru, Bayu hanyalah OB. Sang penyedia kafein di pagi hari dan pembersih kekacauan di sore hari. Seragam oranyenya yang selalu bersih walau warnanya sedikit pudar, menjadi penanda kelas sosial yang tak terucapkan di antara dinding-dinding kaca yang dingin itu. Namun, mereka tidak tahu bahwa Bayu bukanlah sekadar office boy. Setiap kali ia mendorong troli berisi cangkir-cangkir kosong keluar dari ruang rapat, telinganya telah merekam setiap detail. Saat tangannya mengelap meja kaca hingga berkilau, matanya dengan tajam menangkap diagram-diagram rumit di layar proyektor yang lupa dimatikan. Istilah seperti market penetration, revenue stream, hingga quarterly loss bukanlah suara asing baginya. Itu adalah potongan-potongan puzzle dari sebuah dunia yang sangat ingin ia masuki, sebuah dunia yang terasa begitu jauh dari jangkauannya. Di sisi lain spektrum, ada Riana Wulandari, sang direktur pemasaran. Jika Bayu adalah udara yang tak terlihat, maka Riana adalah badai yang kedatangannya selalu bisa dirasakan. Suara ketukan high heels-nya yang tajam di lantai marmer adalah pertanda. Blazer putihnya yang mahal selalu tampak sempurna tanpa satupun kerutan, dan tatapan matanya setajam elang, mampu membuat manajer paling senior sekalipun merasa gugup. Baginya, dunia terbagi menjadi dua, mereka yang berada di atas, dan mereka yang berada di bawah. Dan Bayu, tentu saja, berada di kategori paling dasar. Lebih dari sekali, saat Bayu dengan sopan menyodorkan kopi, Riana hanya memberinya isyarat tangan untuk meletakkannya di meja, tanpa sedikit pun menolehkan wajahnya. Bagi Riana, Bayu tidak memiliki nama, ia hanyalah si OB. Hari itu, seperti hari-hari lainnya, Bayu memulai pekerjaannya sebelum matahari terbit. Ia memastikan setiap sudut ruangan direksi bersih sempurna. Sambil bekerja, ia mengeluarkan ponselnya yang layarnya sudah sedikit retak, memeriksa pesan dari ibunya di kampung yang menanyakan tentang obat untuk ayahnya. Helaan napas berat keluar dari mulutnya. Beban di pundaknya terasa lebih berat dari tumpukan dokumen manapun di kantor itu. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu yang lebih. Menjadi bayangan selamanya bukanlah sebuah pilihan. Tapi bagaimana? Pintu menuju dunia yang ia impikan terasa terbuat dari baja, terkunci rapat, dan ia bahkan tidak punya kuncinya.
Ia tidak sadar bahwa sebuah penghinaan yang akan segera datang justru akan menjadi kunci yang selama ini ia cari. Pagi itu, aura dingin di lantai 35 bukan lagi datang dari pendingin ruangan, melainkan dari tatapan mata Riana Wulandari. Ia berdiri di ujung meja mahoni raksasa di ruang rapat utama, sebuah ruangan yang dijuluki akuarium, karena dinding kacanya menyuguhkan pemandangan 180 derajat kota Jakarta yang sibuk. Namun hari ini, tak ada satupun dari 12 manajer pemasaran dan penjualan senior yang berani menatap pemandangan itu. Semua mata tertunduk, terpaku pada tablet masing-masing yang menampilkan angka yang sama, 0. Di layar proyektor raksasa di belakang Riana, terpampang logo gagah, Project Garuda, lengkap dengan slogan bombastisnya, perisai digital tak tertembus. Proyek ini adalah mahakarya terbaru dari divisi teknologi PT Cakrawala Digital. Sebuah arsitektur keamanan siber berlapis yang diklaim mampu melindungi data perusahaan dari serangan paling canggih sekalipun. Masalahnya, harganya selangit, dan menjualnya sama seperti menjual asuransi bencana alam di hari yang cerah. Para CEO lebih suka berinvestasi pada sesuatu yang bisa mereka lihat hasilnya, bukan pada perlindungan dari ancaman yang mungkin tidak akan pernah datang. Project Garuda adalah mahakarya yang tidak diinginkan siapapun. Riana menekan remote di tangannya. Klik. Slide berganti, menunjukkan grafik penjualan selama 3 bulan terakhir. Sebuah garis datar yang menyedihkan di angka 0. Sunyi. Kesunyian di ruangan itu begitu pekat, hingga suara napas yang tertahan pun terdengar jelas. 0, desis Riana, suaranya pelan namun tajam menusuk. Ia berjalan perlahan menyusuri sisi meja, high heels-nya berketuk di lantai pualam, seperti detak jam menuju eksekusi. 3 bulan. Tim penjualan terbaik di negara ini. Anggaran pemasaran puluhan miliar. Dan hasilnya adalah 0 besar. Sebuah telur angsa raksasa yang memalukan. Ia berhenti di belakang seorang manajer senior bernama Dodi, yang dahinya sudah basah oleh keringat. Dodi, bukankah Anda menjanjikan saya bulan lalu bahwa grup perbankan besar itu sudah di tangan kita? Apa yang terjadi? Dodi menelan ludah, berusaha keras menjaga suaranya agar tidak bergetar. Mereka bilang harganya tidak masuk dalam anggaran mereka tahun ini, Bu. Mereka lebih memilih memperbarui sistem lama mereka. Tidak masuk anggaran? Riana tertawa kecil, tawa yang tidak mengandung sedikit pun kebahagiaan. Itu adalah bahasa halus untuk mengatakan, presentasi Anda membosankan dan Anda tidak bisa meyakinkan saya. Itu tugas kalian. Membuat mereka menciptakan anggarannya. Apa kalian lupa caranya menjual? Ia melanjutkan langkahnya, tatapannya menyapu setiap wajah yang ada di ruangan itu. Ada lagi alasan lain? Mungkin pasar belum siap? Atau mungkin alien datang dan menculik semua klien potensial kita? Sindirnya. Tak ada yang berani menjawab. Mereka tahu, dalam mode seperti ini, jawaban apapun hanya akan menjadi bensin yang menyiram api amarahnya. Riana kembali ke ujung meja, kedua tangannya bertumpu di sana, tubuhnya sedikit condong ke depan. Dengar semuanya. CEO kita akan kembali dari Jerman minggu depan. Dan saya tidak akan datang ke hadapannya dengan tangan kosong. Project Garuda, ini adalah pertaruhan saya. Kegagalan proyek ini adalah kegagalan saya. Dan saya, ia berhenti sejenak, menekankan setiap katanya, tidak pernah gagal. Ia menatap tajam ke seluruh penjuru ruangan. Saya tidak peduli bagaimana caranya. Saya beri kalian waktu 1 bulan lagi. Dapatkan 1 klien. Hanya 1. Jika tidak, maka anggap saja kursi nyaman yang kalian duduki saat ini sedang dalam masa evaluasi. Paham? Ancaman itu menggantung di udara, dingin dan berat. Tak ada anggukan, tak ada kata-kata. Hanya ada 12 orang profesional sukses yang kini terlihat seperti sekumpulan murid yang dimarahi kepala sekolah. Rapat hari itu ditutup tanpa solusi, hanya menyisakan rasa takut dan tekanan yang mencekik. Ruangan itu pun perlahan kosong, meninggalkan Riana seorang diri bersama kegagalannya yang terpampang besar di layar proyektor. 15 menit berlalu. Riana masih berdiri mematung di dalam akuarium yang sunyi senyap. Amarahnya belum surut, hanya berubah wujud menjadi kekecewaan yang dingin dan menusuk. Ia menatap tumpukan tebal brosur Project Garuda
yang tergeletak di sudut meja, seolah menatap biang keladi dari semua masalahnya. Desainnya premium, dicetak di atas kertas paling mahal, namun di tangannya terasa tak lebih berharga dari tumpukan kertas bekas. Di tengah keheningan itu, pintu kaca ruang rapat bergeser pelan, nyaris tanpa suara. Bayu masuk sambil mendorong troli pembersihnya. Ia langsung merasakan atmosfer ruangan yang berat. Ia melihat sang direktur pemasaran masih di dalam, berdiri sendirian dengan aura gelap mengelilinginya. Sesuai prosedur tak tertulis yang ia ciptakan sendiri, dalam situasi seperti ini ia harus menjadi tidak terlihat. Menundukkan kepala, bergerak cepat, dan menyelesaikan tugas tanpa menimbulkan suara sedikitpun. Ia mulai mengumpulkan cangkir-cangkir kopi dan botol-botol air mineral yang tersisa, bergerak dari satu sisi meja ke sisi lainnya, berusaha menjaga jarak sejauh mungkin dari Riana. Nahas, takdir sepertinya punya rencana lain hari itu. Saat ia hendak meraih sebuah cangkir di dekat tumpukan brosur, Project Garuda, yang tadi dipandangi Riana, sikunya tanpa sengaja menyenggol ujung tumpukan itu. Brak! Ratusan lembar brosur premium itu langsung ambruk, meluncur dari atas meja dan tersebar di lantai pualam, seperti kartu remi yang dikocok gagal. Suara itu memecah keheningan dengan begitu keras, membuat Bayu terlonjak kaget. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Maaf, Bu. Saya tidak sengaja. Ucap Bayu panik, ia langsung berjongkok dan buru-buru memunguti lembaran-lembaran kertas yang berantakan itu. Riana, yang tadinya sedang melamun, tersentak dari pikirannya. Ia menoleh tajam ke sumber suara. Matanya yang dingin kini terkunci pada sosok Bayu yang sedang berlutut di lantai, dikelilingi oleh simbol kegagalannya. Pemandangan itu, entah kenapa, menyulut kembali sumbu amarahnya yang sempat meredup. Semua frustrasinya pada timnya, pada proyeknya, pada nasibnya, kini menemukan sasaran empuk. Berhenti, ucap Riana dengan nada datar yang mengerikan. Bayu langsung membeku, tangannya masih memegang beberapa lembar brosur. Lihatlah dirimu. Bahkan untuk membersihkan meja saja kau tidak becus. Bayu hanya bisa menunduk, merasakan wajahnya memanas karena malu. Ia tidak berani menjawab. Riana berjalan mendekat, berdiri menjulang di hadapan Bayu yang masih berjongkok. Ia menatap rendah pemuda di hadapannya. Kau lihat kertas-kertas ini? Tanyanya retoris. Ini bukan sekadar kertas. Ini adalah masa depan perusahaan. Ini adalah hasil kerja keras ratusan insinyur jenius. Ia berhenti sejenak, lalu melontarkan kalimat yang paling tajam. Kau cuma OB, tahu apa soal bisnis beginian? Kata-kata itu menghantam Bayu lebih keras dari tamparan. Sakit, perih, dan menusuk langsung ke harga dirinya. Selama ini ia hanya dianggap tak terlihat. Tapi ini pertama kalinya ia dianggap tak berotak secara terang-terangan. Ia hanya bisa mengepalkan tangannya yang gemetar, terus menunduk menyembunyikan matanya yang mulai perih. Namun, saat Riana menatap Bayu yang tak berdaya di lantai, dan kemudian teringat wajah-wajah putus asa timnya di rapat tadi, sebuah ide gila, sebuah ide licik yang brilian sekaligus kejam, mulai terbentuk di benaknya. Sebuah senyum tipis yang dingin mulai terukir di sudut bibirnya. Bagaimana jika ia menggunakan pion kecil ini untuk menggerakkan bidak-bidak rajanya yang macet? Bagaimana jika ia menjadikan OB ini sebagai cermin untuk memperlihatkan kebodohan timnya? Sebuah pertunjukan sandiwara untuk mengguncang mereka semua. Tatapan Riana pada Bayu pun berubah. Dari tatapan penuh amarah, kini menjadi tatapan seorang predator yang telah menemukan mangsanya. Bayu, yang merasakan perubahan aura itu, memberanikan diri mengangkat wajahnya sedikit. Ia melihat sorot mata yang aneh dari sang direktur, sebuah sorot mata yang membuatnya merasa lebih takut daripada saat dibentak tadi. Ia tidak tahu bahwa hidupnya akan segera berubah karena ide gila yang baru saja lahir di kepala wanita itu. Keesokan paginya, seluruh tim pemasaran dan penjualan kembali berkumpul di akuarium. Udara terasa lebih berat dari kemarin. Wajah-wajah yang hadir tampak kuyu dan cemas, seperti para pesakitan yang menunggu vonis hakim. Mereka mengira akan ada rapat lanjutan yang lebih brutal, atau mungkin pengumuman pemecatan pertama. Riana masuk ke dalam ruangan tepat pukul 9 pagi, namun kali ini auranya berbeda. Amarahnya yang meledak-ledak kemarin telah hilang, digantikan oleh ketenangan yang dingin dan senyum tipis yang sulit diartikan. Di tangannya,
Ia hanya memegang selembar brosur, Project Garuda. Ia tidak langsung memulai rapat. Ia berdiri di depan, memandangi satu persatu wajah di hadapannya, seolah sedang menikmati ketakutan mereka. "Selamat pagi," sapanya dengan nada yang terlalu ceria, membuat semua orang semakin merinding. "Saya sudah memikirkan masalah kita semalaman. Dan saya rasa, saya sudah menemukan sumber masalahnya." Semua orang menahan napas. Masalahnya bukan pada produk. Produk kita sempurna, lanjutnya. Masalahnya juga bukan pada pasar. Pasar selalu ada untuk produk berkualitas. Masalahnya. Ia berhenti, membiarkan kata-katanya menggantung, adalah kurangnya rasa lapar. Kurangnya keyakinan. Kalian semua sudah terlalu nyaman di zona kalian. Kemudian, ia melakukan hal yang paling tidak terduga. Ia menoleh ke arah asistennya. "Dina, tolong panggilkan OB yang bertugas di lantai ini. Suruh dia masuk ke sini sekarang." Ruangan itu langsung dipenuhi bisikan-bisikan bingung. Seorang OB? Untuk apa? Apakah ada kopi yang tumpah? Atau Riana akan melampiaskan amarahnya pada target yang lebih lemah? Beberapa menit kemudian, pintu kaca bergeser dan Bayu masuk dengan langkah ragu. Ia menunduk, tidak berani menatap jajaran eksekutif yang kini semua matanya tertuju padanya. Ia mengira dipanggil karena insiden brosur kemarin dan siap menerima surat peringatan. Riana memberi isyarat agar Bayu berdiri di sampingnya, di depan semua orang. Bayu menurut dengan jantung berdebar kencang. Riana kemudian mengangkat brosur di tangannya tinggi-tinggi. "Lihat orang ini," kata Riana dengan suara lantang, menunjuk ke arah Bayu tanpa menoleh. "Dia tidak punya gelar embah. Dia tidak memakai setelan seharga belasan juta. Dia mungkin bahkan tidak mengerti setengah dari apa yang kita bicarakan di ruangan ini." Setiap kata terasa seperti cambukan bagi Bayu. Ia hanya bisa berdiri mematung, berharap lantai di bawahnya bisa terbelah dan menelannya hidup-hidup. Lalu Riana melontarkan pukulan telaknya. "Tapi saya yakin, jika saya berikan brosur ini padanya, semangatnya untuk menjual akan lebih besar dari kalian semua digabungkan." Ia menatap tajam ke arah timnya yang terpaku. "Saya sudah muak dengan semua alasan kalian. Jadi, kita akan coba sebuah eksperimen sosial." Ia menolehkan kepalanya, menatap Bayu dari atas sampai bawah dengan pandangan meremehkan. "Hei, kamu," panggilnya, seolah Bayu tak punya nama. Ia menyodorkan brosur itu ke dada Bayu. "Ini produk gagal yang tidak bisa dijual oleh para profesional ini. Kalau kau," lanjut Riana dengan nada mengejek yang kental, "bisa menjual satu saja, Project Garuda, ini dalam waktu 1 bulan maka kursi manajer yang kosong itu akan menjadi milikmu." Seketika, ruangan yang tadinya tegang pecah oleh tawa. Bukan tawa yang riang, melainkan tawa yang canggung, gugup, dan penuh kepalsuan. Para manajer tertawa untuk menyenangkan Riana. Tertawa karena absurditas situasi itu, tertawa karena lega bukan mereka yang berada di posisi Bayu. Seluruh ruangan bergema oleh suara tawa yang merendahkan. Semua orang tertawa. Kecuali satu orang. Bayu hanya berdiri diam di tengah badai tawa itu. Di tangannya, ia memegang selembar brosur yang terasa berat seperti batangan emas. Hinaan itu menusuk begitu dalam. Namun di balik rasa sakit itu, sebuah suara kecil di dalam kepalanya mulai berteriak. Sebuah tantangan, sekalipun dilemparkan sebagai lelucon, tetaplah sebuah tantangan. Sebuah pintu, sekalipun ditunjukkan sebagai ejekan, tetaplah sebuah pintu. Di tengah kebisingan itu, Bayu tidak lagi mendengar tawa mereka. Ia hanya mendengar detak jantungnya sendiri, dan kesempatan yang baru saja terlahir dari sebuah penghinaan. Tawa di dalam akuarium itu perlahan mereda, menyisakan senyum-senyum sinis di wajah para manajer. Riana melipat tangannya di dada, menatap Bayu dengan ekspresi puas. Sandiwara kecilnya berhasil. Timnya sudah mendapat guncangan, dan kini tinggal menunggu si OB ini menolak tantangan dengan wajah memelas, melengkapi drama pagi ini dengan sempurna. Ia menunggu. Seluruh ruangan menunggu. Namun, di tengah keheningan yang memekakan itu, sesuatu yang aneh terjadi. Bayu, yang sejak tadi menunduk dalam-dalam, perlahan mengangkat kepalanya. Ia tidak lagi terlihat seperti korban yang ketakutan. Punggungnya yang tadi sedikit membungkuk kini menjadi lebih tegak.
Kepalan tangannya yang gemetar karena menahan malu, kini sedikit mengendur. Di matanya, tak ada lagi permohonan ampun, melainkan kobaran api kecil yang baru saja tersulut. Dalam sepersekian detik, pikirannya melesat jauh dari ruangan dingin itu. Ia melihat wajah ayahnya yang terbaring sakit, mendengar bisikan ibunya di telepon yang selalu berkata, "Tidak apa-apa," padahal ia tahu segalanya tidak baik-baik saja. Ia merasakan lagi dinding-dinding tak kasat mata yang selama ini menghalanginya untuk maju. Dan ia sadar, tantangan gila ini, ejekan yang baru saja dilemparkan kepadanya, adalah palu godam pertama yang ia miliki untuk menghancurkan dinding itu. Ini bukan lagi tentang harga diri. Ini tentang harga sebuah kehidupan. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang ia punya. Ia menatap lurus ke mata Riana, sebuah tindakan yang belum pernah ia lakukan seumur hidupnya. Seluruh ruangan menahan napas untuk kedua kalinya, terkejut melihat keberanian yang tiba-tiba itu. Kemudian, dengan suara yang tenang, jelas, dan tanpa sedikitpun getaran, Bayu berkata, "Saya terima tantangannya, Bu." Jika sebuah jarum jatuh ke lantai saat itu, suaranya pasti akan terdengar seperti ledakan. Tawa yang tersisa langsung lenyap. Senyum di wajah para manajer membeku. Riana sendiri, untuk pertama kalinya, tampak sedikit terkejut. Alisnya terangkat sepersekian mili, satu-satunya pertanda bahwa ia kehilangan kendali atas situasi yang ia ciptakan sendiri. Ia mengharapkan Bayu memohon atau melarikan diri, bukan menerimanya dengan ketegasan seperti itu. Namun, ia cepat-cepat menguasai diri. "Bagus," jawab Riana dingin, senyum sinisnya kembali. "Kalau begitu, jangan buang-buang waktu saya lagi. Kau punya 1 bulan. Sekarang, kembali bekerja." Ia melambaikan tangannya, mengusir Bayu seolah mengusir seekor lalat. Bayu tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya mengangguk sopan, menggenggam erat selembar brosur di tangannya, lalu berbalik dan berjalan keluar dari ruang rapat dengan langkah yang jauh lebih mantap daripada saat ia masuk tadi. Pintu kaca itu bergeser menutup di belakangnya, meninggalkan keheningan yang penuh dengan ketidakpercayaan. Saat Bayu berjalan menyusuri koridor yang sepi, sebuah suara lembut memanggilnya. "Tunggu." Bayu menoleh. Seorang manajer junior wanita bernama Sarah, yang tadi duduk di barisan paling belakang, menghampirinya dengan langkah cepat. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang sulit diartikan, campuran antara kasihan dan kekaguman. "Ini gila," bisik Sarah, sambil memastikan tidak ada yang melihat. "Tapi, aku tidak suka cara mereka memperlakukanmu." Ia lalu menyodorkan sebuah flash drive kecil berwarna hitam ke tangan Bayu. "Di dalam sini ada semua materi teknis, Project Garuda. Jauh lebih lengkap dari brosur itu. Ada studi kasus, analisis kompetitor, semuanya." Bayu menatap flash drive di tangannya, lalu menatap Sarah dengan pandangan tidak percaya. Ini adalah bantuan pertama, sekutu pertama yang tak pernah ia duga. "Saya tidak tahu apa rencanamu," lanjut Sarah dengan suara pelan. "Tapi setidaknya, dengan ini kau punya senjata yang nyata. Semoga berhasil, Bayu." Setelah mengatakan itu, Sarah tersenyum tipis lalu bergegas pergi. Bayu berdiri sendirian di koridor, menatap 2 benda di tangannya. Selembar brosur yang merupakan simbol penghinaan, dan sebuah flash drive yang merupakan simbol harapan. Misinya baru saja dimulai. Pukul 8 malam, saat para eksekutif PT Cakrawala Digital sudah menikmati makan malam mereka di restoran mewah, atau bersantai di apartemen mereka yang nyaman, hari Bayu justru baru akan dimulai. Setelah menyelesaikan shiftnya, membersihkan sisa-sisa kesibukan orang lain, ia tidak langsung pulang. Lelah yang mendera tubuhnya seolah tak ia rasakan. Di dalam dadanya, ada sebuah energi baru, sebuah adrenalin yang didorong oleh campuran antara nekat dan harapan. Tujuannya bukanlah rumah kosnya yang sempit, melainkan sebuah warung internet atau warnet 24 jam yang terletak di sebuah ruko tua, beberapa blok dari kantornya. Tempat itu adalah kebalikan dari kantornya. Aroma kopi instan bercampur dengan bau pendingin ruangan yang tua, dan suara riuh rendah dari para pemain game online menjadi musik latar. Disinilah, di sebuah bilik kecil dengan kursi plastik yang sudah reot, Bayu memulai pertempuran sunyinya. Ia mencolokkan flash drive pemberian Sarah ke komputer. Seketika, layarnya dipenuhi oleh folder-folder dengan nama yang asing.
Spesifikasi teknis Garuda V37, analisis SWOT kompetitor Q3, studi kasus implementasi beta. Awalnya, ia merasa seperti terlempar ke lautan. Istilah-istilah seperti multi-layered encryption, zero-day attack vulnerability, dan neural network firewall terasa seperti bahasa alien. Kepalanya pusing. Ia bisa saja menyerah saat itu juga, menyadari bahwa dunia ini terlalu rumit untuknya. Namun, setiap kali rasa putus asa itu muncul, ia akan memejamkan mata sejenak, membayangkan kembali wajah-wajah yang meremehkannya di ruang rapat tadi. Rasa sakit itu ia ubah menjadi bahan bakar. Dengan kesabaran seorang pertapa, ia membuka tab baru dan mulai mencari setiap istilah yang tidak ia mengerti. Satu persatu, ia membaca artikel, menonton video penjelasan, dan mencatat definisinya di sebuah buku tulis kecil yang sudah lecek. Perlahan tapi pasti, bahasa alien itu mulai bisa ia terjemahkan. Ia mulai paham. Project Garuda bukanlah sekadar produk, melainkan sebuah benteng digital yang kompleks. Ia tidak hanya menghafal fiturnya, tapi berusaha memahami filosofi di baliknya. Mengapa lapisan keamanan ini penting? Mengapa metode itu lebih unggul dari yang lain? Malam itu, Bayu tidak sedang membaca materi penjualan, ia sedang kuliah ilmu keamanan siber dengan biaya sewa warnet Rp3.000 per jam. Setelah merasa cukup memahami produknya, ia beralih ke tahap selanjutnya, mencari target. Disinilah kecerdasannya yang tersembunyi mulai bersinar. Ia tahu, ia tidak akan bisa bersaing dengan tim sales Riana yang selalu mengincar ikan-ikan paus di lautan bisnis. Jadi, ia memutuskan untuk berburu di kolam yang berbeda, kolam yang diabaikan oleh para profesional itu. Ia tidak membuka situs berita bisnis ternama. Sebaliknya, ia menyelami forum-forum industri yang lebih spesifik, membaca keluhan-keluhan di kolom komentar artikel teknologi, dan menggali arsip berita-berita lokal yang luput dari perhatian. Ia tidak mencari perusahaan yang ingin aman. Ia mencari perusahaan yang butuh untuk aman, namun mungkin belum menyadarinya. Ia mencari tanda-tanda kerapuhan. Sebuah perusahaan logistik yang baru saja mengumumkan ekspansi besar-besaran, yang pasti akan membuat sistem IT mereka kewalahan. Sebuah perusahaan manufaktur yang mendapat suntikan dana dari investor asing, yang pasti akan menuntut standar keamanan data yang lebih tinggi. Setiap malam, selama berjam-jam, matanya yang mulai memerah terus menatap layar, jarinya tak henti mengetik dan mengklik, menghubungkan satu titik informasi dengan titik informasi lainnya, mencari satu celah kecil di mana ia bisa masuk. Dan ia yakin, di suatu tempat di luar sana, ada satu perusahaan yang nasibnya akan terhubung dengan nasibnya. Ia hanya perlu menemukannya. 1 minggu telah berlalu sejak tantangan itu diberikan. Bagi Riana dan timnya, itu adalah 1 minggu yang penuh dengan rapat tanpa hasil dan tekanan yang semakin menjadi. Bagi Bayu, itu adalah 7 malam tanpa tidur yang cukup, 7 malam yang dihabiskan di bilik warnet yang sama, ditemani puluhan cangkir kopi instan yang dibelinya dari warung sebelah. Buku catatannya yang kecil kini penuh dengan coretan diagram, istilah teknis, dan daftar panjang perusahaan-perusahaan yang ia analisis. Ia sudah memeriksa puluhan perusahaan, namun belum ada satupun yang terasa benar-benar pas. Ia hampir saja putus asa. Tubuhnya lelah, matanya perih, dan uang di sakunya semakin menipis untuk membayar sewa internet. Namun pada malam ke-8, saat jarum jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari, saat sebagian besar kota Jakarta sudah terlelap, Bayu menemukan sebuah anomali. Ia sedang menjelajahi sebuah portal berita yang tidak populer, sebuah situs yang khusus membahas industri logistik dan maritim Indonesia. Sebuah ceruk informasi yang pastinya tidak akan pernah disentuh oleh tim sales PT Cakrawala Digital yang lebih suka membaca majalah bisnis kelas atas. Di sana, tersembunyi di antara berita tentang regulasi pelabuhan dan harga peti kemas, ada sebuah artikel pendek dengan judul yang sangat membosankan, Gangguan Sistem Sebabkan Penundaan Jadwal Kargo Milik Samudera Group. Berita itu ditulis 3 minggu yang lalu. Isinya pun kering, hanya menjelaskan bahwa ada kendala teknis pada sistem manifest digital di Pelabuhan Tanjung Priok yang menyebabkan beberapa kapal kargo milik perusahaan bernama Samudera Group tertahan selama 24 jam. Kerugiannya tidak disebutkan secara rinci, hanya disebut cukup signifikan. 9 dari 10 orang akan melewatkan berita ini begitu saja. Tim sales Riana, jika mereka melihatnya, akan menganggapnya sebagai masalah operasional biasa.
Tapi tidak dengan Bayu. Otaknya yang selama seminggu terakhir telah diasah dengan materi teknis, Project Garuda, langsung melihat pola yang berbeda. Kendala teknis. Data manifest tidak sinkron. Penundaan. Istilah-istilah ini memicu alarm di kepalanya. Ia teringat sebuah studi kasus dari flash drive Sarah tentang serangan siber tingkat rendah, di mana peretas tidak mencuri data, melainkan hanya mengacaukannya sedikit untuk menguji pertahanan sistem. Jantung Bayu mulai berdebar lebih cepat. Ia membuka tab baru dan mengetik, Samudera Group. Hasilnya mengejutkan. Ini bukan perusahaan kecil. Samudera Group adalah raksasa tua di industri maritim, sebuah perusahaan keluarga yang sudah beroperasi selama puluhan tahun. Mereka menguasai jalur-jalur pelayaran penting di Nusantara. Aset mereka triliunan. Namun, citra mereka sangat konservatif dan jauh dari kesan teknologi. Situs web mereka tampak kuno, dan tidak ada berita tentang kemitraan mereka dengan perusahaan teknologi manapun. Inilah dia, sebuah benteng kuno yang menyimpan harta karun, namun dijaga dengan gerbang kayu yang lapuk. Tim sales Riana tidak akan pernah melirik mereka karena Samudera Group tidak masuk dalam kategori klien, teknologi, atau digital. Mereka dianggap sebagai perusahaan zaman dulu. Bayu menggali lebih dalam lagi. Ia menemukan sebuah forum online untuk para pekerja logistik. Di sana, beberapa bulan yang lalu, seorang anonim yang mengaku sebagai mantan staf IT Samudera Group mengeluhkan betapa jadul dan rentannya sistem internal perusahaan. Cuma menunggu waktu saja sampai ada yang iseng, tulisnya. Saat itu juga, semua kepingan puzzle di kepala Bayu menyatu dengan sempurna. Kebocoran data kecil yang disamarkan sebagai kendala teknis. Sebuah perusahaan raksasa yang tidak sadar betapa rentannya mereka. Dan sebuah tim sales pesaing yang buta, karena hanya melihat apa yang berkilau di permukaan. Di tengah riuh rendah warnet yang mulai dipenuhi pemain game yang begadang, Bayu menatap lekat logo jangkar Samudera Group di layar komputernya. Ia tidak lagi melihat sebuah perusahaan logistik. Ia melihat klien pertamanya. Ia melihat targetnya. Ia telah menemukan kunci untuk membuka pintu yang mustahil. Fajar menyingsing di atas Jakarta, namun bagi Bayu, pagi itu terasa seperti awal dari sebuah pertempuran besar. Penemuan Samudera Group memberinya energi luar biasa, membuatnya hampir tidak bisa tidur karena terlalu bersemangat. Di kantor, ia menyelesaikan tugas-tugas rutinnya dengan kecepatan kilat. Pikirannya tidak lagi pada cangkir kopi atau lantai yang harus dipel. Pikirannya tertuju pada gedung perkantoran megah di seberang jalan raya, tempat logo jangkar Samudera Group terpampang dengan angkuh. Ia tahu, di dalam gedung itulah nasibnya akan ditentukan. Kesempatan pertamanya datang saat jam makan siang, ketika lobi dan koridor kantor menjadi lebih sepi. Dengan tangan sedikit gemetar, Bayu masuk ke dalam bilik telepon umum yang ada di pojok pantry. Ia mengeluarkan buku catatannya yang lecek. Di sana, ia sudah menulis sebuah skrip singkat, kalimat pembuka yang sudah ia latih berulang kali di dalam hati agar terdengar profesional. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menekan nomor telepon utama Samudera Group. Nada sambung berbunyi 2 kali, lalu terdengar suara seorang wanita yang jernih dan efisien. Selamat siang, Samudera Group, dengan Ranti, ada yang bisa dibantu. Jantung Bayu berdebar kencang. Ini dia. Selamat siang, Bu. Nama saya Bayu, dari PT Cakrawala Digital. Ucapnya, berusaha keras menjaga suaranya agar tidak terdengar gugup. Saya ingin berbicara dengan Kepala Departemen IT atau pimpinan yang berwenang mengenai keamanan data perusahaan. Hening sejenak di seberang sana. Lalu sang resepsionis menjawab dengan nada yang sama sopannya, namun kini terasa lebih dingin. Mohon maaf, Bapak Bayu, apakah sebelumnya sudah ada janji temu? Belum, Bu. Tapi ini sangat penting dan mendesak. Menyangkut. Ranti memotongnya dengan kalimat standar yang sepertinya sudah ia ucapkan ribuan kali. Saya mengerti, Pak. Sesuai prosedur, semua bentuk penawaran produk, jasa, atau kerjasama, mohon untuk dikirimkan melalui email ke alamat resmi kami. Nanti proposal Bapak akan diteruskan ke divisi terkait untuk ditinjau. Jika mereka tertarik, mereka yang akan menghubungi Bapak kembali. Tapi, Bu, ini bukan sekadar penawaran biasa. Bayu mencoba lagi,
namun sia-sia. Terima kasih atas pengertiannya, Pak. Selamat siang. Tut tut tut. Panggilan itu diputus begitu saja. Bayu berdiri terpaku, memegang gagang telepon yang kini terasa dingin. Dinding pertama. Ia baru saja menghantamnya dengan keras. Namun, Bayu bukanlah orang yang mudah menyerah. Ia mencoba lagi sore harinya, berharap mendapat operator yang berbeda. Hasilnya sama. Ia mencoba mencari nama kepala IT Samudra Group di internet, namun tidak berhasil menemukannya. Perusahaan itu sangat tertutup. Malamnya, dari warnet, ia mengirimkan sebuah email yang ia susun dengan hati-hati, menjelaskan secara singkat betapa pentingnya Project Garuda untuk melindungi aset maritim digital. Email itu masuk ke dalam lubang hitam kotak masuk, info@samudragroup.com, kemungkinan besar tidak akan pernah dibaca oleh mata manusia. Selama 2 hari berikutnya, Bayu mencoba berbagai variasi. Ia menelepon di jam-jam yang tidak biasa, ia mencoba sedikit mengubah jabatannya saat memperkenalkan diri, namun semua usahanya membentur tembok birokrasi yang sama. Setiap penolakan terasa seperti pukulan kecil yang mengikis kepercayaan dirinya. Ia mulai mengerti, di dunia korporat, ide sebagus apapun tidak akan ada artinya jika kau tidak punya nama, tidak punya jabatan, dan tidak punya akses. Ia hanyalah suara tanpa wajah di telepon, salah satu dari ratusan penjual yang mencoba peruntungan mereka setiap hari. Sore itu, setelah penolakan yang ke-6 kalinya, Bayu duduk termenung di tangga darurat gedung kantornya. Dari jendela kecil, ia bisa melihat puncak gedung Samudra Group yang bermandikan cahaya senja. Terlihat begitu dekat, namun terasa begitu jauh. Ia sadar, mencoba masuk lewat pintu depan adalah strategi yang salah. Pintu itu dijaga terlalu ketat untuk orang sepertinya. Jika ia ingin masuk, ia harus mencari jalan lain. Sebuah pintu samping, jendela, atau bahkan lubang tikus sekalipun. Ia harus menggunakan cara yang tidak pernah terpikirkan oleh para profesional di lantai 35. Kegagalan demi kegagalan itu tidak mematahkan semangat Bayu. Sebaliknya, itu justru memaksanya untuk berpikir lebih cerdas. Ia kembali ke habitat aslinya. Ke bilik warnet di tengah malam, bukan lagi sebagai penjual, tetapi sebagai seorang pengamat, seorang intel. Jika ia tidak bisa menembus dinding perusahaan, maka ia harus menemukan seseorang yang memiliki kunci untuk membuka semua gerbangnya. Seseorang yang keputusannya adalah hukum mutlak. Sang direktur utama. Fokus risetnya kini berubah total. Ia tidak lagi mencari kelemahan sistem, melainkan mencari kelemahan manusia. Ia mengetik nama Dirut Samudra Group di mesin pencari, Hartono Tirtayasa. Nama yang disegani di dunia maritim, namun jarang sekali muncul di media hiburan atau gaya hidup. Bayu harus menggali lebih dalam. Ia membaca arsip-arsip majalah bisnis dari puluhan tahun lalu, menelusuri jejak digital wawancaranya yang langka, bahkan membaca blog-blog lama dari orang-orang yang pernah bekerja dengannya. Dari potongan-potongan informasi itu, sebuah potret kepribadian mulai terbentuk. Hartono Tirtayasa bukanlah tipikal CEO modern yang terobsesi dengan teknologi dan startup. Beliau adalah seorang nahoda tua, seorang pelaut ulung yang membangun armadanya dari satu kapal bekas hingga menjadi raksasa logistik. Beliau adalah pria yang lebih percaya pada jabat tangan daripada kontrak digital, lebih menghargai kerja keras dari nol daripada gelar dari universitas ternama. Salah satu artikel lama bahkan mengutipnya berkata, "Saya belajar bisnis bukan di ruang rapat, tapi di warung kopi pelabuhan." Kalimat itu, warung kopi pelabuhan, memicu sebuah ide di kepala Bayu. Ia mulai mencari informasi yang lebih personal, kebiasaan sehari-hari, rutinitas. Dan di sebuah forum diskusi bisnis online yang sudah tidak aktif, ia menemukannya. Sebuah komentar dari seseorang beberapa tahun lalu, "Salut sama Pak Hartono Tirtayasa. Sudah jadi triliuner tapi sampai sekarang kalau makan siang masih setia di warteg Barokah seberang kantornya. Nggak pernah gengsi." Jantung Bayu serasa berhenti berdetak sesaat. Warteg. Sebuah tempat publik, sebuah arena netral di mana gelar dan jabatan seringkali luntur. Inilah pintu samping yang ia cari. Sebuah pintu yang tidak dijaga oleh resepsionis atau dibatasi oleh prosedur perusahaan. Ini adalah sebuah pertaruhan gila, sebuah rencana yang 100 kali lebih berisiko daripada sekadar menelepon. Tapi ia tahu, ini adalah satu-satunya kesempatannya. Keesokan siangnya,
Dengan jantung berdebar kencang, Bayu berjalan menuju warteg Barokah. Tempat itu persis seperti yang ia bayangkan. Sederhana, ramai, dan penuh dengan aroma masakan rumahan yang menggugah selera. Ia memesan nasi dengan lauk seadanya, lalu duduk di sebuah bangku kosong di pojok, pura-pura sibuk dengan ponselnya sambil matanya awas mengamati setiap orang yang masuk. 1 jam menunggu terasa seperti selamanya. Tepat pukul 12:30 siang, pintu warteg terbuka. Seorang pria tua berperawakan tegap dengan kemeja batik sederhana melangkah masuk. Wajahnya tampak lelah namun berwibawa. Beliau tersenyum dan menyapa pemilik warteg dengan akrab, menyebut namanya langsung. Itulah dia, Hartono Tirtayasa. Tanpa pengawal, tanpa asisten, hanya seorang pria tua yang ingin makan siang. Bayu menelan ludah. Inilah saatnya. Seluruh skrip yang ia siapkan di kepalanya mendadak hilang. Kakinya terasa lemas. Ia melihat Pak Hartono mengambil piring dan mulai memilih lauk. Ini adalah kesempatan emas, berjarak hanya beberapa meter darinya. Rencana Bayu jelas, ia tidak akan datang sebagai sales dari PT Cakrawala Digital. Ia akan datang sebagai Bayu, seorang anak muda yang mengagumi kisah sukses seorang Hartono Tirtayasa yang membangun segalanya dari nol. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh sisa keberaniannya untuk berdiri dan melangkah. Dengan langkah yang terasa 1000 kali lebih berat dari biasanya, Bayu berjalan mendekati meja tempat Pak Hartono baru saja duduk. Piringnya sudah terisi nasi dan beberapa lauk sederhana. Ini adalah titik di mana tidak ada lagi jalan untuk kembali. Gagal di sini berarti segalanya berakhir. Permisi, Pak Tirtayasa. Bayu memulai, suaranya sedikit bergetar, namun cukup jelas untuk didengar. Maaf sekali saya mengganggu waktu makan siang Bapak. Pria tua itu mengangkat wajahnya. Tatapan matanya tajam, layaknya seorang kapten kapal yang sudah biasa membaca arah angin. Ia mengamati Bayu dari ujung rambut hingga ujung kaki. Seragam OB yang sederhana, wajah yang gugup namun sorot matanya menunjukkan tekad. Ia tidak terlihat marah, hanya sedikit terkejut. Ya? Ada apa? Tanyanya dengan suara serak dan berat. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih secara langsung kepada Bapak. Lanjut Bayu, memilih kata-katanya dengan sangat hati-hati. Pak Hartono mengerutkan kening. Terima kasih? Untuk apa? Saya rasa kita belum pernah bertemu. Memang belum, Pak, jawab Bayu cepat. Saya Bayu. Saya sudah lama sekali membaca dan mengikuti kisah perjalanan Bapak membangun Samudera Group. Cerita bagaimana Bapak memulainya hanya dari satu kapal kayu tua, kisah itu yang memberi anak muda seperti saya, yang bukan siapa-siapa ini, sebuah alasan untuk tidak pernah menyerah. Jadi, terima kasih, Pak. Tidak ada kebohongan dalam kata-kata Bayu. Kekagumannya tulus, dan ketulusan itu terpancar dari matanya. Respon Pak Hartono di luar dugaan. Wajahnya yang tadi kaku kini sedikit melunak. Ia tersenyum tipis. Sebuah kisah lama, gumamnya. Duduklah. Temani saya makan. Jantung Bayu serasa mau melompat keluar. Ia duduk dengan kaku di seberang sang triliuner, di sebuah bangku kayu panjang di dalam warteg yang ramai. Selama beberapa menit, mereka hanya makan dalam diam. Pak Hartono sepertinya sengaja menguji kesabaran Bayu. Jadi, Bayu, kata Pak Hartono setelah menandaskan suapan terakhirnya. Anak muda yang tidak mudah menyerah sepertimu, apa tantangan terbesarmu sekarang? Inilah celahnya. Bayu menatap Pak Hartono dengan hormat. Menurut saya, Pak, tantangan terbesar zaman sekarang sudah berbeda. Kalau dulu, mungkin Bapak bertarung melawan ganasnya ombak di lautan. Tapi sekarang, Bayu berhenti sejenak. Sekarang ada tikus-tikus, tak terlihat yang jauh lebih berbahaya. Tikus digital yang bisa menyelinap masuk ke dalam sistem, menggerogoti data manifest, dan membuat kapal Bapak yang gagah di lautan menjadi buta dan lumpuh dari jarak ribuan kilometer. Analogi, tikus-tikus digital, itu langsung mengena. Raut wajah Pak Hartono berubah. Ia teringat, kendala teknis, di Tanjung Priok beberapa minggu lalu. Pria tua itu menatap Bayu dengan sorot mata yang baru, lebih tajam, penuh selidik. Anak muda di hadapannya ini bukan sekadar pengagum. Dia tahu sesuatu. Anak muda, kata Pak Hartono pelan.
Kamu bicara seolah kamu tahu cara memasang perangkap untuk tikus-tikus itu. Saya percaya ada caranya, Pak, jawab Bayu mantap. Bukan dengan perangkap biasa, tapi dengan membangun sebuah benteng baja di sekeliling lumbung padi Bapak. Sebuah benteng digital yang kuncinya hanya Bapak sendiri yang pegang. Pak Hartono terdiam lama, menatap lurus ke mata Bayu. Ia melihat kecerdasan, keberanian, dan kejujuran di sana. Ia sudah bertemu dengan ratusan penjual berbaju necis yang membanjirinya dengan data dan istilah canggih. Namun tidak ada satupun yang bisa menjelaskan masalahnya sesederhana dan sejelas anak muda berseragam OB ini. Akhirnya, ia mengangguk pelan. Kamu berhasil membuat saya tertarik, katanya. Ia lalu merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah dompet kulit tua, dan mengambil secari kartu nama. Saya tidak punya banyak waktu untuk mengobrol di sini. Ia menyodorkan kartu nama itu kepada Bayu. Datang ke kantor saya besok pagi, jam 10 tepat. Temui resepsionis saya. Saya akan memberimu waktu 15 menit di ruang rapat. Tidak lebih, tidak kurang. Jangan sia-siakan waktuku. Bayu menerima kartu nama itu dengan tangan gemetar. Rasanya lebih berat dari emas. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah, habiskan makananmu, kata Pak Hartono, lalu ia berdiri, membayar makanannya di kasir, dan berlalu dari warteg, meninggalkan Bayu yang masih terpana, memegang kunci emas yang baru saja ia dapatkan dari sebuah percakapan yang mengubah segalanya. Keesokan paginya, suasana di PT Cakrawala Digital dimulai seperti biasa. Namun, sebuah panggilan telepon pada pukul 9 pagi ke resepsionis lobi utama mengubah segalanya. Panggilan itu datang dari Samudra Group. Selamat pagi, saya Dian, sekretaris dari Bapak Hartono Tirtayasa, kata suara profesional di seberang telepon. Saya hanya ingin mengkonfirmasi jadwal pertemuan untuk perwakilan dari perusahaan Anda, Bapak Bayu Prakoso, dengan Bapak Tirtayasa hari ini pukul 10 pagi. Resepsionis yang menerima telepon itu mengerutkan kening. Bayu Prakoso? Nama itu tidak ada di direktori eksekutif, manajer, ataupun staf penjualan. Mohon maaf, Bu, bisa diulang namanya? Dan dari divisi mana? Bayu Prakoso, ulang sang sekretaris dengan sabar. Mengenai divisinya, saya kurang tahu. Di kartu nama yang Bapak Hartono berikan pada saya tidak tercantum jabatan, hanya nama dan nama perusahaan Anda. Setelah beberapa menit mencari dengan panik dan bertanya ke bagian HRD, kebenaran yang absurd itu pun terungkap. Satu-satunya Bayu Prakoso di PT Cakrawala Digital adalah seorang office boy. Kabar itu menyebar lebih cepat dari api yang membakar kertas. Dimulai dari bisikan di meja resepsionis, merambat melalui aplikasi pesan instan antar karyawan, lalu meledak menjadi gosip panas di setiap sudut pantry dan ruang fotokopi. Seorang OB mendapat jadwal rapat dengan Hartono Tirtayasa, dirut Samudra Group yang terkenal paling sulit ditembus di seluruh negeri. Itu lebih sulit dipercaya daripada berita unicorn mendarat di atap gedung. Mustahil. Berita itu akhirnya sampai ke telinga Riana melalui asistennya, Dina, yang menyampaikannya dengan wajah pucat dan suara gemetar. Reaksi pertama Riana adalah tawa menghina. Kamu bercanda? Jangan sebarkan gosip murahan, Dina. Pasti ada kesalahan nama. Tapi, Bu, saya sudah cek, cicit Dina. Pihak Samudra Group sendiri yang menelepon. Mereka menyebut namanya dengan jelas. Wajah Riana langsung mengeras. Amarah yang dingin dan tajam menjalari seluruh tubuhnya. Ini tidak mungkin. Tim terbaiknya dengan proposal puluhan halaman saja tidak bisa mendapat balasan email. Bagaimana mungkin seorang OB dengan seragam oranyenya bisa langsung bertemu dengan sang dirut? Ini penghinaan. Ini menampar harga dirinya lebih keras dari apapun. Ia langsung mengumpulkan para manajer seniornya di dalam ruangannya. Wajahnya merah padam karena amarah yang ditahan. Saya tidak mau tahu bagaimana caranya. Desisnya. Anak itu pasti hanya beruntung. Mungkin dia kerabat jauh dari sopir di sana, atau entah kebetulan apa. Ini bukan karena keahlian, ini sebuah lelucon. Ia menatap tajam ke sekeliling ruangan. Dan saya mau lelucon ini segera berakhir. Saya larang, katanya, menekankan setiap suku kata, siapapun dari kalian untuk membantu OB itu. Tidak ada data. Tidak ada slide presentasi.
Tidak ada saran. Tidak ada fasilitas perusahaan yang boleh ia gunakan. Biarkan dia pergi ke sana sendirian dengan brosur di tangannya. Biarkan dia mempermalukan dirinya sendiri di hadapan salah satu orang terpenting di negeri ini. Niatnya jelas. Ia ingin Bayu tidak hanya gagal, tapi gagal total. Hancur lebur hingga tidak ada lagi yang akan mengingat keberuntungannya ini. Ia ingin membuktikan pada semua orang bahwa dunianya, dunia yang diatur oleh jabatan dan kekuasaan, adalah satu-satunya dunia yang nyata. Sementara itu, di koridor, Sarah mendengar perintah Riana dari salah seorang manajer yang baru keluar ruangan. Wajahnya menjadi cemas. Bayu akan dilempar ke kandang singa, sendirian, tanpa senjata, dan semua orang di sekitarnya justru berharap ia akan dicabik-cabik. Di sisi lain kantor, Bayu sendiri sama sekali tidak menyadari badai yang ia timbulkan. Ia baru saja selesai menyeduh kopi untuk para manajer yang sedang merencanakan kegagalannya, sambil dalam hati menghitung mundur waktu menuju presentasi terpenting dalam hidupnya. Pukul 9 pagi, Bayu berdiri di depan cermin di kamar kosnya yang sempit. Seragam oranye kebanggaannya terlipat rapi di atas kasur. Hari ini, ia mengenakan setelan jas hitam yang sedikit kebesaran di bahu, pinjaman dari tetangga sebelah yang bekerja sebagai satpam di sebuah bank. Kemeja putihnya juga pinjaman, dan dasi yang melingkar di lehernya terasa mencekik. Ia tidak terlihat seperti seorang eksekutif, melainkan seperti seorang pemuda baik hati yang sedang berusaha keras untuk terlihat pantas. Di tangannya, ia tidak membawa tas laptop mewah, hanya sebuah map plastik tipis berisi buku catatan dan flash drive dari Sarah. Inilah seluruh persenjataannya. Setibanya di lobi Samudra Group, ia merasakan atmosfer yang sangat berbeda dari kantornya. Udaranya terasa lebih tenang, lebih berwibawa. Dindingnya dihiasi panel kayu gelap, miniatur kapal-kapal kargo dalam etalase kaca, dan sebuah peta maritim raksasa yang mendominasi satu sisi ruangan. Ini adalah istana seorang raja lautan. Saat ia menyebutkan namanya dan tujuannya, sang resepsionis tersenyum sopan dan tanpa banyak bertanya langsung memintanya menunggu, sebelum seorang asisten mengantarnya naik lift ke lantai teratas. Ia diantar masuk ke sebuah ruang rapat yang megah. Meja kayu panjang dan berat mendominasi ruangan, dikelilingi belasan kursi kulit yang diduduki oleh pria-pria parubaya dengan wajah serius. Mereka adalah Dewan Direksi Samudra Group. Dan di ujung meja, duduk dengan tenang Hartono Tirtayasa. Semua mata langsung tertuju pada Bayu, tatapan mereka penuh selidik dan keraguan. Mereka jelas bertanya-tanya, anak muda mana ini yang berhasil menyita 15 menit waktu berharga mereka. Selamat pagi, bapak-bapak, sapa Bayu, berusaha agar suaranya tidak bergetar. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pak Hartono hanya mengangguk singkat. Waktumu 15 menit, anak muda. Dimulai dari sekarang. Bayu berjalan ke depan. Ia tidak menyalakan proyektor untuk menampilkan slide penuh grafik yang rumit. Ia hanya menampilkan satu gambar di layar, logo jangkar Samudra Group yang gagah. Lalu ia berbalik menghadap para direksi. Sebelum saya mulai, katanya dengan suara yang kini lebih mantap. Izinkan saya mengatakan bahwa saya sangat mengagumi apa yang telah dibangun oleh perusahaan ini. Selama lebih dari 50 tahun, Samudra Group bukan hanya mengangkut barang, tapi telah menjadi urat nadi yang menyambungkan pulau-pulau di Indonesia, menjaga ekonomi kita tetap bergerak. Reputasi Anda dalam hal ketepatan waktu dan keandalan adalah sebuah legenda. Ia berhasil menarik perhatian mereka. Ia tidak bicara tentang dirinya atau produknya. Ia bicara tentang mereka. Namun, lanjutnya, seperti yang kita semua tahu, lautan selalu berubah. Dan lautan bisnis di era digital ini memiliki badai dan perompaknya sendiri. Perompak yang tidak lagi menggunakan kapal, tapi menggunakan keyboard. Mereka tidak mencuri peti kemas, tapi mencuri sesuatu yang jauh lebih berharga, data dan kepercayaan. Ia kemudian menceritakan kembali analogi, tikus-tikus digital, yang ia sampaikan pada Pak Hartono, namun kali ini dengan lebih detail. Bayangkan, bapak-bapak, hanya karena satu, tikus, berhasil mengubah satu angka saja di manifest digital sebuah kapal, seluruh jadwal pengiriman ke Singapura bisa kacau. Kerugiannya bukan hanya biaya keterlambatan, tapi reputasi yang sudah Bapak bangun selama 50 tahun bisa tercoreng hanya karena satu gigitan kecil. Ia menjelaskan, Project Garuda, bukan dengan istilah teknis.
Solusi yang saya bawa ini bukanlah sekadar antivirus atau pagar biasa. Jelasnya dengan penuh semangat. Anggap saja ini seperti menempatkan seorang mualim kapal paling teliti dan tidak pernah tidur di setiap data digital Anda. Ia akan memeriksa identitas setiap penumpang, data yang keluar masuk, memastikan tidak ada penyelundup berbahaya, dan akan langsung membunyikan alarm jika ada satu saja anomali, jauh sebelum kapal digital Anda sempat meninggalkan pelabuhan. Ini adalah tentang pencegahan, bukan pengobatan. 15 menitnya habis. Ia menutup presentasinya dengan sederhana. Melindungi kapal fisik Anda di lautan adalah keahlian bapak-bapak. Izinkan kami membantu melindungi nama besar Samudra Group di lautan digital. Hening. Para direksi yang tadinya menatapnya dengan skeptis kini tampak berpikir keras. Pak Hartono memandang berkeliling, melihat anggukan-anggukan kecil dari para bawahannya. Ia lalu menatap Bayu, dan untuk pertama kalinya, sebuah senyum tulus terukir di wajah tuanya. Bayu telah berhasil melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh tim penjualan terbaik sekalipun. Ia tidak menjual produk, ia menjual pemahaman. Setelah presentasi yang terasa seperti mimpi itu, Bayu kembali ke realita. Ia kembali menjadi bayangan di lantai 35, kembali mengenakan seragam oranyenya, kembali pada rutinitasnya menyeduh kopi dan membersihkan ruangan. Namun, kini ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Ada sebuah harapan besar yang bersemayam di dadanya, sebuah harapan yang membuatnya terus-menerus memeriksa ponselnya yang retak setiap beberapa menit. 1 hari berlalu. Tidak ada kabar. 2 hari. Masih sunyi. 3 hari. Ponselnya hanya bergetar karena notifikasi dari operator seluler. Saat hari keempat dan kelima lewat tanpa satupun email atau panggilan telepon, harapan besar di dada Bayu mulai terasa seperti sebuah beban yang berat. Keraguan mulai merayap masuk ke dalam benaknya. Apakah presentasinya tidak cukup bagus? Apakah para direksi itu hanya bersikap sopan padanya? Apakah ia, pada akhirnya, memang hanya seorang OB yang sedang bermimpi terlalu tinggi? Setiap kali ia melewati akuarium, ia bisa merasakan tatapan-tatapan sinis dari para manajer. Awalnya, mereka hanya berbisik-bisik. Namun, memasuki minggu kedua, saat kesunyian dari Samudra Group menjadi semakin memekakan, ejekan itu mulai terdengar lebih jelas. Kayaknya ada yang gagal jadi manajer nih, celetuk seorang sales senior saat Bayu sedang mengisi ulang dispenser air di dekat mereka. Celetukan itu disambut tawa kecil dari rekan-rekannya. Riana, tentu saja, adalah yang paling menikmati situasi ini. Ia merasa dunianya telah kembali normal. Hierarki telah pulih. Suatu sore, saat ia melihat Bayu sedang mengelap meja di lobi, ia sengaja menghampirinya. Bayu, panggilnya dengan nada manis yang dibuat-buat. Bayu langsung berdiri tegak. Bagaimana kabarmu? Saya dengar, belum ada kabar baik ya dari teman barumu di Samudra Group? Mungkin sambungan telepon mereka sedang rusak. Senyumnya penuh dengan kemenangan. Bayu hanya bisa menunduk. Belum ada, Bu, jawabnya pelan. Sudah kuduga, kata Riana sambil tertawa kecil, lalu berlalu pergi. Setiap ejekan itu terasa seperti tusukan jarum kecil di hati Bayu. Ia berusaha sekuat tenaga untuk memasang wajah tenang, untuk terus tersenyum dan bekerja seolah tidak ada yang terjadi. Namun di dalam, badai kecemasan mengamuk. Ia mulai sulit tidur di malam hari, terus memutar ulang setiap kata yang ia ucapkan di ruang rapat itu. Ia bahkan mulai berpikir bahwa ini semua memang hanya lelucon kejam, dan ia adalah orang bodoh yang menanggapinya dengan serius. Hanya Sarah yang sesekali memberinya kekuatan. Di koridor yang sepi, ia akan menghampiri Bayu dan berbisik, "Jangan patah semangat, Bayu. Keputusan besar butuh waktu. Apapun hasilnya, kamu sudah membuktikan keberanianmu." Namun, saat minggu kedua hampir berakhir, bahkan kata-kata penyemangat dari Sarah pun mulai terasa hampa. Di hari Jumat sore itu, saat Bayu sedang membersihkan ruang rapat yang kosong setelah jam kerja usai, ruangan yang sama tempat ia pertama kali dihina, ia menatap pantulan dirinya di jendela kaca. Seorang pemuda berseragam OB, sendirian, dikelilingi gedung-gedung pencakar langit yang gemerlapan. Ia merasa begitu kecil, begitu tidak berarti. Harapan itu kini sudah hampir padam sepenuhnya. Hari Senin pagi, di puncak menara PT Cakrawala Digital,
Di dalam sebuah ruangan kantor yang jauh lebih besar dan lebih mewah dari milik Riana, Direktur Utama perusahaan, Pak Suryo Wijoyo, baru saja tiba setelah penerbangan panjang dari Jerman. Ia sedang meninjau tumpukan email prioritas yang menunggunya, sambil sesekali menyesap kopi hitamnya. Sebagian besar adalah laporan dan pembaruan rutin. Namun, satu email yang masuk pada pukul 9.15 pagi membuatnya berhenti dan mengerutkan kening. Pengirim, Dian Asmara, Sekretaris Direktur Utama, Samudera Group. Subjek, penawaran kerjasama strategis, Project Garuda. Jantung Pak Suryo sedikit berdebar. Project Garuda? Proyek gagal yang hampir ia hapus dari anggaran tahun depan? Ia mengira ini adalah email penolakan resmi. Dengan sedikit rasa malas, ia membukanya. Matanya langsung melebar. Email itu singkat, formal, dan isinya bagaikan sebuah ledakan bom. Tertulis dengan jelas bahwa setelah melalui rapat Dewan Direksi akhir pekan lalu, Samudera Group secara resmi setuju untuk mengakuisisi lisensi penuh sistem keamanan siber, Project Garuda. Tidak hanya itu, mereka juga menyetujui kontrak pemeliharaan dan pembaruan eksklusif selama 5 tahun ke depan. Total nilai kesepakatan yang tertera di sana membuat Pak Suryo harus membaca ulang 2 kali untuk memastikan ia tidak salah lihat. 50 miliar rupiah. Ini adalah penjualan tunggal terbesar dalam sejarah divisi pemasaran. Sebuah kemenangan fenomenal. Pak Suryo tersenyum lebar, merasa sangat bangga pada timnya. Riana, meskipun kadang menyebalkan, ternyata berhasil melakukan keajaiban. Ia membaca terus ke paragraf terakhir untuk melihat siapa saja nama-nama hebat di tim Riana yang berhasil menutup kesepakatan mustahil ini. Dan di sanalah, ia menemukan kalimat yang membuatnya membeku. Perlu kami sampaikan juga, Bapak Suryo, bahwa keputusan final ini kami ambil bukan hanya karena kualitas produk Anda, melainkan karena kami dibuat sangat terkesan oleh presentasi yang begitu cerdas, sederhana, dan brilian dari perwakilan Anda minggu lalu, Bapak Bayu Prakoso. Bayu Prakoso? Pak Suryo mengernyitkan dahi. Nama itu sama sekali tidak ia kenali. Ia hafal nama semua direktur dan manajer penjualan andalannya. Bayu Prakoso tidak ada di antara mereka. Mungkin manajer baru yang ia lewatkan? Ia menekan tombol interkom di mejanya. Linda, masuk sebentar. Sekretarisnya yang cekatan segera masuk. Iya, Pak. Cari tahu soal orang ini, kata Pak Suryo sambil menunjuk nama di layar. Bayu Prakoso. Divisi Pemasaran. Saya mau lihat profil lengkapnya di meja saya dalam 5 menit. 5 menit kemudian, Linda kembali masuk ke ruangan. Wajahnya terlihat sangat bingung. Maaf, Pak, mungkin ada kesalahan. Saya sudah periksa data kepegawaian 3 kali. Jadi, tanya Pak Suryo tidak sabar. Linda menelan ludah sebelum menjawab. Satu-satunya karyawan di divisi pemasaran dengan nama Bayu Prakoso, jabatannya adalah Office Boy, Pak. Hening. Pak Suryo menatap sekretarisnya, lalu kembali menatap layar komputernya. Ia membaca lagi kalimat, presentasi yang begitu cerdas dan brilian dari Bapak Bayu Prakoso. Lalu ia menatap lagi laporan dari sekretarisnya, Office Boy. Absurditas situasi itu begitu luar biasa, hingga ia tidak bisa marah. Sebaliknya, sebuah senyum tipis yang penuh kekaguman mulai tersungging di wajahnya. Sesuatu yang sangat istimewa baru saja terjadi di perusahaannya, tepat di bawah hidungnya. Ia bersandar di kursinya, menatap keluar jendela ke arah kota Jakarta. Ia akhirnya mengerti. Ini bukan lagi soal bisnis. Ini soal nyali. Ia kembali menekan tombol interkom, suaranya kini terdengar tenang namun penuh otoritas. Linda. Panggil Riana Wulandari untuk menghadap saya. Segera. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan. Dan setelah itu, temukan dan panggil juga Bayu Prakoso. Riana Wulandari berjalan menyusuri koridor menuju ruangan CEO dengan langkah penuh percaya diri. Panggilan mendadak ini pastilah sebuah kabar baik. Ia sudah menyiapkan senyum terbaiknya dan kalimat-kalimat yang akan ia gunakan untuk menerima pujian atas penjualan fantastis ke Samudera Group. Ia menduga nama OB itu disebut hanya karena kebetulan konyol, dan Pak Suryo, sebagai pemimpin yang bijak, tentu tahu bahwa kredit sesungguhnya adalah milik sang jenderal, bukan prajurit rendahan. Selamat pagi, Pak Suryo, sapanya ceria saat memasuki ruangan.
Saya dengar ada kabar luar biasa dari Samudera Group. Pak Suryo tidak tersenyum. Ia hanya menatap Riana dengan pandangan tenang yang sulit diartikan. Ya, Riana. Luar biasa, jawabnya datar. Duduklah. Jelaskan pada saya, apa peran spesifik Anda dalam kesepakatan ini? Dengan penuh semangat, Riana mulai menjelaskan strateginya, kerja keras timnya, dan bagaimana kepemimpinannya berhasil memecah kebuntuan. Ia bahkan dengan angkuh menyebut Bayu. Oh, OB itu, Pak? Itu bagian dari eksperimen motivasi saya untuk tim. Sebuah kebetulan yang lucu dia berhasil dapat jadwal, tapi tentu saja, eksekusi dan kesepakatan finalnya adalah berkat fondasi yang sudah tim kami bangun. Pak Suryo mendengarkan semua bualan itu tanpa menyela. Setelah Riana selesai, ia hanya mendorong selembar kertas hasil cetakan email ke seberang meja. Bacalah, perintahnya singkat. Wajah Riana yang tadinya berseri-seri perlahan berubah saat ia membaca setiap kata di kertas itu. Alisnya bertaut, senyumnya lenyap, dan saat ia sampai pada kalimat yang memuji presentasi, brilian, dari Bapak Bayu Prakoso, warna langsung terkuras dari wajahnya. Ia menjadi pucat pasi. Email ini, kata Pak Suryo dengan suara dingin yang mematikan, tidak menyebut nama Anda. Tidak menyebut tim Anda. Email ini hanya menyebut satu nama. Nama seorang office boy yang Anda katakan hanya beruntung. Jadi, Riana, saya tanya sekali lagi, apa peran Anda dalam kesepakatan senilai 50 miliar ini? Riana tidak bisa menjawab. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Seluruh kebohongannya, seluruh arogansinya, kini runtuh di hadapannya. Ikut saya, kata Pak Suryo sambil berdiri. Pak Suryo membawa Riana turun ke lobi utama. Melalui interkom, ia meminta seluruh karyawan dari semua divisi untuk berkumpul. Dalam sekejap, lobi yang luas itu penuh sesak oleh ratusan karyawan yang berbisik-bisik, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Bayu, yang sedang membersihkan kaca di dekat pantry, juga dipanggil untuk ikut berkumpul oleh Satpam. Ia berdiri di barisan paling belakang, bingung dan sedikit takut. Pak Suryo berdiri di depan, di samping Riana yang pucat dan kaku. Selamat siang semuanya, seru Pak Suryo dengan suara lantang. Hari ini adalah hari bersejarah bagi PT Cakrawala Digital. Saya dengan bangga mengumumkan bahwa kita baru saja berhasil mengamankan kontrak terbesar dalam sejarah perusahaan kita, dengan Samudera Group. Tepuk tangan riuh membahana di seluruh lobi. Namun, lanjut Pak Suryo, mengangkat tangannya untuk menenangkan kerumunan. Kemenangan ini terasa lebih istimewa. Karena ini bukan hasil dari strategi biasa. Kemenangan ini adalah buah dari keberanian, kecerdasan, dan kegigihan satu orang yang berani melihat kesempatan saat yang lain hanya melihat tembok. Seluruh mata kini menatap Pak Suryo dengan penuh tanya. Saya minta, Bayu Prakoso, untuk maju ke depan. Seluruh lobi hening seketika, lalu riuh rendah oleh bisikan penuh keterkejutan. Kerumunan itu terbelah, memberikan jalan bagi Bayu yang berjalan maju dengan ragu-ragu, masih dalam seragam oranyenya. Ia berdiri di samping CEO, di hadapan ratusan pasang mata yang menatapnya dengan pandangan baru, penuh kekaguman dan rasa tidak percaya. Pak Suryo menepuk bahu Bayu dengan bangga, lalu menoleh ke arah Riana yang wajahnya kini merah padam karena malu yang tak tertahankan. Ibu Riana, kata Pak Suryo dengan suara yang terdengar oleh semua orang. Saya dengar, Anda pernah membuat sebuah janji kepada Tuan Bayu di hadapan tim Anda. Riana gemetar. Ia tidak punya pilihan. Di hadapan semua orang, di bawah tatapan tajam sang CEO, ia harus menelan harga dirinya bulat-bulat. Dengan suara yang tercekat dan nyaris tak terdengar, ia mengaku. Benar, Pak, posisi manajer untuknya. Saat itu, di tengah lobi yang riuh oleh tepuk tangan yang kini ditujukan untuknya, Bayu menatap Riana. Namun di matanya tidak ada arogansi, tidak ada dendam, tidak ada rasa kemenangan yang congkak. Ia hanya menatapnya dengan tatapan yang tenang, dari posisi yang kini setara, dengan sebuah martabat utuh yang telah ia perjuangkan dengan keringat, kecerdasan, dan sebuah keberanian untuk menerima tantangan yang mustahil. Sang bayangan, kini telah menemukan cahayanya sendiri. 6 bulan kemudian, di lantai 35 PT Cakrawala Digital, banyak hal telah berubah.
Ada sebuah ruangan kantor baru di sudut yang dulunya kosong, dengan papan nama sederhana di pintunya, Bayu Prakoso, manajer pengembangan bisnis strategis. Di dalam, Bayu sedang memimpin sebuah rapat kecil. Ia masih terlihat sedikit canggung mengenakan setelan jas yang kini pas di badannya, namun cara bicaranya tidak lagi ragu. Ia mendengarkan dengan saksama masukan dari setiap anggota timnya, bahkan dari seorang staf junior yang paling pemalu sekalipun. Metodenya tidak biasa. Ia tidak mencari ikan paus, melainkan kumpulan ikan piranha, klien-klien potensial yang diabaikan oleh tim lain, yang jika digabungkan, nilainya bisa melebihi satu klien raksasa. Strategi ini, yang disebut efek Bayu, oleh karyawan lain, terbukti sangat sukses. Setiap sore, tepat pukul 5, telepon genggamnya yang kini sudah baru akan berdering. Panggilan dari ibunya di kampung, yang dengan suara ceria menceritakan bahwa ayahnya sudah bisa kembali berjalan-jalan di sawah berkat perawatan medis terbaik yang kini bisa mereka dapatkan. Inilah kemenangan sejati Bayu, sebuah kontrak yang nilainya jauh melebihi 50 miliar rupiah. Sementara itu, Riana masih di sana. Jabatannya sebagai direktur pemasaran tidak dicopot, namun auranya telah padam. Ia tidak lagi berjalan dengan dagu terangkat. Timnya tidak lagi menatapnya dengan rasa takut, melainkan dengan tatapan kasihan. Kekalahan terbesarnya bukanlah kehilangan muka di hadapan CEO, melainkan saat ia harus duduk di ruang rapat yang dipimpin oleh Bayu, melaporkan perkembangan akun Samudra Group kepada pria yang dulu ia sebut bukan siapa-siapa. Itulah pelajaran tentang kerendahan hati yang harus ia telan setiap hari. Kini, setiap kali ada seorang office boy baru yang masuk untuk menyajikan kopi di ruang rapat,